Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Adik-adik yang Kak Fikri sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pekan ini kita kembali lagi berjumpa setelah pekan kemarin kajiannya libur karena Kak Fikri sedang safar ya. Dan insya Allah adik-adik mulai pekan ini kita akan kembali memulai pelajaran kita, yaitu kisah para nabi ulul azmi. Ya, kita akan mengenal kisah-kisah para nabi dan rasul yang bergelar ulul azmi. Nah, sebelumnya Kak Fikri mau tanya nih, ada berapa nabi yang bergelar ulul azmi adik-adik? Siapa yang bisa jawab? Waalaikumsalam, Mahira. Ada berapa? 5, Pak. Ada 5. Coba Ibrahim sebutkan. Nuh. Nabi Nuh. Betul, terus? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sama Nabi Muhammad, Pak. Masya Allah, mumtaz, barakallahu fi. Nah, kita sudah menyelesaikan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Coba kita review sedikit ya. Ada yang tahu nggak berapa lama Nabi Nuh itu berdakwah adik-adik? Berapa lama Nabi Nuh berdakwah? Ada yang tahu nggak? 950 tahun. Iya, Masya Allah, 950 tahun. Lalu mukjizatnya Nabi Nuh apa? Mukjizatnya Nabi Nuh adik-adik? Membuat bahtera. Iya, Allah berikan Nabi Nuh alaihi salam bisa buat bahtera yang sangat besar. Bagus sekali. Ya. Tayyib, barakallahu fikum adik-adik rahimakumullah. Nah, sekarang kita akan masuk untuk mengenal kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Berarti ini adalah kisah Nabi ulul azmi yang kedua. Adik-adik rahimakumullah, Nabi Ibrahim adalah Nabi ulul azmi yang kedua. Nama dan nasab beliau adalah Ibrahim bin Azar bin Nahur bin Saruj bin Raw bin Falij bin Abir bin Shalih bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh. Tuh adik-adik, ada nama bin Sam bin Nuh. Berarti Nabi Ibrahim alaihi salam masih keturunannya siapa? Keturunannya Nabi Nuh alaihi salam, ya. Kemudian adik-adik, menurut para ahli sejarah, beliau hidup di antara tahun 1800 hingga 1900 sebelum Masehi. Maksudnya tuh gimana Kak Fikri sebelum Masehi? Yaitu sekitar 2000 tahun sebelum Nabi Isa alaihi salam diutus. Lalu tempat beliau berdakwah ada di beberapa tempat, yaitu pertama di kota Ur, yaitu di negara Irak adik-adik. Babilonia masih di Irak. Harran, yaitu sekitaran Turki dan Suriah adik-adik. Damaskus di Suriah. Kan'an dan Hebron itu di sekitaran Palestina. Kemudian disebutkan Nabi Ibrahim alaihi salam pergi ke daerah yang namanya Manaf di Mesir. Dan terakhir beliau itu ke Mekah Al-Mukarramah, yaitu di Arab Saudi. Tuh, berarti Nabi Ibrahim alaihi salam adalah merupakan salah satu nabi yang melakukan perjalanan yang sangat jauh dari tempat asalnya diutus. Adik-adik ya. Semua itu beliau lakukan atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah adik-adik, Kak Fikri akan membawakan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam
sesuai dengan urutan kota-kota yang beliau dakwahi atau kejadian-kejadian yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an. Oh, adik-adik. Ya, kotanya ada banyak, berarti kayaknya Kak Fikih kisahnya Nabi Ibrahim ini agak panjang. Kayaknya seperti itu adik-adik ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kalian dan kepada Kak Fikih kesabaran untuk sama-sama belajar ya. Nah, adik-adik, Kak Fikih menampilkan sebuah gambar. Gambar apa itu adik-adik? Ada yang tahu nggak? Foto peta, Pak. Gambar atau foto-foto dari peta. Ya, di situ ada titik-titik. Kalian bisa zoom sendiri ya di layar masing-masing ya. Ada kota A, ada B, C, D, G, F, H, ya. Kok langsung G Kak Fikih? Yang E-nya mana? Nah, yang E-nya itu bolak-balik Nabi Ibrahim alaihi salam ke situ adik-adik. Nah, kalau kalian lihat ya, peta yang ada di sini, lalu ada jalur perjalanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau itu menempuh perjalanan yang sangat jauh adik-adik. Ya, jarak yang beliau tempuh sekitar 6.862 kilometer. Allahu Akbar. Itu dengan jalan kaki, ya. Berjalan kaki, adik-adik rahimakumullah. Kalau dari kota Hebron, ya, ke Mekah, ada para ulama yang meriwayatkan Nabi Ibrahim alaihi salam itu naik buruk, ya. Tapi kalau dari Al-Quran disebutkan Nabi Ibrahim beserta dengan Hajar dan Nabi Ismail itu jalan kaki adik-adik. Jauh sekali. Nah, perhatikan adik-adik, titik awal. Yang ada titik awal itu pertama kali adik-adik yang warna abu-abu, itu adalah kota Ur. Ya. Lalu titik A itu kota Babilonia. Titik B itu namanya kota Haron. Lalu titik C itu namanya kota Halab. Ya. Titik D, Damaskus. Titik G dan E, adik-adik rahimakumullah ya, itu Hebron atau Al-Khalil yang ada di sekitaran Palestina. Kemudian titik F itu di daerah Mesir dan titik H itu ada di Mekah. Ini jauh sekali adik-adik, perjalanan yang sangat jauh ya. Nah, Hebron adik-adik, Hebron atau Al-Khalil itu kota yang ada di Palestina sana, adalah kota beliau tinggal bersama Saroh ya. Tinggal di sana. Ya, nanti insya Allah kita akan ceritakan bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam tinggal di daerah tersebut, lalu ada malaikat yang bertamu. Wah, malaikat yang bertamu tersebut membawa misi. Misinya ada dua. Yang pertama, memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim. Terus yang kedua, mau menghancurkan kaum Sodom di daerahnya Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut itu adik-adik ya, nanti kalian akan kenal sendiri. Nah, baik. Nah, adik-adik pertama kita masuk pada peristiwa di kota Ur. Kota Ur ini kota kuno adik-adik ya. Dan ini letaknya di daerah Irak. Nanti kalian bisa ngecek sendiri di Google Map ya. Enak banget tahu adik-adik kalau sekarang tuh kita belajar banyak sekali yang Allah kasih kemudahan untuk kita. Kita ngajinya bisa online, bisa dari rumah. Kita mau tahu tempat di mana yang jauh, kita bisa ngecek langsung dari internet. Nah, itulah salah satu fungsi dari kita menggunakan handphone, laptop, tablet. Jadi bukan cuma buat main aja adik-adik, manfaatnya tuh kurang. Tapi kalau kita gunakan untuk belajar, maka kita insya Allah nanti menjadi anak-anak yang cerdas. Anak-anak yang banyak sekali pengetahuannya, banyak sekali wawasannya. Ya.
Taib. Adik-adik yang Kak Fikri sayangi karena Allah, kota Ur adalah tempat asal Nabi Ibrahim. Di kota tersebut, beliau tinggal bersama ayahnya yang bernama Azar. Penduduk di sekitar kota atau daerah itu merupakan penduduk penyembah berhala atau penyembah patung. Dan ayah Nabi Ibrahim alaihi salam yang menjadi pembuat patung untuk mereka adik-adik. Bahkan para ahli sejarah menyebutkan ayahnya Nabi Ibrahim yang bernama Azar ini adalah pembuat patung yang terkenal ya di daerah Ur. Jadi mungkin kalau misalkan di sana itu banyak tukang patung, tukang pahat, maka Azar ini adalah orang yang sangat hebat dalam bikin patung adik-adik. Dalam buat berhala. Sendirian. Tuh Kak Vicky kasih bold ya, ditebelin sendirian. Kenapa Kak Vicky sendirian? Nah, kata sendirian itulah yang menggambarkan keadaan Nabi Ibrahim ketika berdakwah adik-adik. Ketika beliau mendakwahkan tauhid pertama kali. Karena Nabi Lut alaihi salam, keponakannya Nabi Ibrahim, belum diutus menjadi nabi. Belum diutus adik-adik. Nabi Lut alaihi salam itu belum diutus menjadi nabi. Dan Saroh, adik-adik, istri Nabi Ibrahim yang pertama, itu belum ketemu sama Nabi Ibrahim. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu benar-benar sendirian. Ya. Dan para ulama serta ahli sejarah tidak ada yang tahu persisnya di usia berapa Nabi Ibrahim mulai berdakwah. Ada yang mengatakan dimulai dari 12 tahun. Di sini ada nggak yang usianya sudah 12 tahun adik-adik? Nggak ada? Ada, Masya Allah, 12 tahun tuh ya. 12 tahun Nabi Ibrahim udah dakwah adik-adik. Kalau kita 12 tahun masih main bola ya. Ada pula yang mengatakan sekitar usia remaja menuju dewasa, antara 17 hingga 30 tahun. Wallahu a'lam. Ya, tidak ada yang tahu adik-adik. Karena udah lama sekali, berbeda dengan Nabi Nuh alaihi salam. Ya, dakwahnya disebutkan oleh Allah 950 tahun. Ya. Orang yang pertama kali beliau dakwahi adalah ayah beliau sendiri, yaitu Azar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisahnya di dalam Al-Qur'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya adik-adik, dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Ingatlah ketika dia, yaitu Ibrahim, berkata kepada ayahnya, "Ya abati, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun? Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh, setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Ya abati, wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan." Kemudian adik-adik, ayahnya Azar berkata, "Wahai Ibrahim, bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan aku rajam." Tuh, adik-adik, kata Azar, ayahnya Nabi Ibrahim, "Kalau kamu nggak berhenti ngedakwahin aku, nanti aku rajam kamu." Rajam itu apakah fikir? Rajam itu adalah ditimpukin pakai batu. Ya, ditimpuk, dilempar pakai batu adik-adik. Ya, ayahnya Nabi Ibrahim ini marah. Ya.
Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Oh, Nabi Ibrahim diusir adik-adik. Ya. Lalu Nabi Ibrahim pun berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, wahai ayahku. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Nah adik-adik, setelah Azar marah sama Nabi Ibrahim, Azar mengusir Nabi Ibrahim dari kampungnya, dan Azar ingin merajam Nabi Ibrahim akhirnya harus hijrah adik-adik. Nabi Ibrahim gak marah sama ayahnya. Nabi Ibrahim tuh sayang banget sama ayahnya. Makanya yang namanya Ibrahim, maka bagusnya adalah dia mengikuti sifat-sifatnya Nabi Ibrahim, yaitu sayang sama siapa? Sayang sama orang tuanya. Ya. Walaupun orang tuanya kurang bagus adik-adik ya, kurang bertakwa, tetap dia sayang. Tetap dia mendoakan orang tuanya. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan, dan aku akan menjauhkan diri darimu. Nabi Ibrahim mau pergi adik-adik. Dan dari apa yang kau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Surat Maryam ayat 41 hingga 48. Nah nanti kalian cari ya adik-adik di Al-Quran. Surat Maryam ayat 41 hingga 48. Dibaca artinya. Ya, dibaca ayat Qur'annya, dibaca artinya. Baik, adik-adik yang Kak Vicky sayangi karena Allah, kita ambil faedah dari ayat ini. Yang pertama, adik-adik, kisah Nabi Ibrahim adalah benar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkannya langsung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini merupakan mukjizat adik-adik rahimakumullah. Nabi Muhammad dikisahkan kejadian sampai detil, sampai rinci, sampai perkataannya Nabi Ibrahim dan perkataannya Azar itu direkam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini berarti apa? Ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, Nabi Ibrahim memiliki sifat pemberani dalam berdakwah. Ya, kalau berdakwah adik-adik harus berani. Berani maksudnya mukulin orang-orang yang ngelawan, Kak Vicky. Bukan, berani itu adalah kita berani menyampaikan kebenaran. Ya, takut kalau kita itu tidak menyampaikan kebenaran nanti akan tersebar banyak kekeliruan, banyak kesesatan dan lain-lain. Ya. Lalu yang ketiga, keluarga adalah orang pertama yang harus didakwahi dan diajak untuk bertauhid. Ya. Keluarga kita, ayah kita, ibu kita, kakak kita, adik kita itu yang paling utama. Kita ingatkan untuk berbuat kebaikan adik-adik, untuk mengerjakan amal soleh, ya, untuk mengerjakan sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, lalu bertauhid kepada Allah dan lain-lain. Ya. Jadi jangan kita melupakan keluarga kita. Kita dakwahin orang, ya, bikin soleh orang lain, bikin soleh orang di mana nggak kita kenal, tapi keluarga sendiri kita lupakan. Ini keliru. Ya. Lalu yang keempat, bisa saja terjadi orang tua yang kafir atau fasik memiliki anak yang beriman dan berilmu. Contohnya adik-adik Azar, dia kafir sama Allah, ya, dia fasik, tapi dia dapat anak seorang nabi,
anak yang soleh, anak yang bertakwa kepada Allah dan berilmu. Ya, begitu. Maka ini dalil bahwa apabila ada misalkan seorang yang mengajak kepada kebaikan, tapi orang tuanya mungkin masih melakukan perbuatan kekufuran, perbuatan fasik, dosa-dosa besar, maka itu tidak menjadi aib buat anak tersebut. Ya, bukan menjadi cacat atau suatu yang buruk buat anak tersebut. Ya. Dan adik-adik rahimakumullah, yang kelima, berdakwah kepada keluarga harus menggunakan bahasa yang terbaik dan cara yang paling lembut. Ya, ngomongnya ngomong yang bagus, nasehatinya yang baik-baik, lemah lembut, ya, itu caranya. Buktinya tadi Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil ayahnya, ya abati, wahai ayahku sayang, ya, wahai ayahku yang aku sayangi. Kayak gitu adik-adik. Nanti kalian baca deh di surat Maryam ayat 41 hingga 48. Kemudian pelajaran berikutnya, berhala yang disembah tidak bisa mendatangkan kebaikan dan keburukan kepada apapun. Yang namanya benda mati, adik-adik, berhala, ya udah dia diem aja. Dia nggak bisa memberikan kebaikan, tidak bisa memberikan keburukan kepada apapun, kepada siapapun. Makanya Kak Vicky tulis kepada apapun, baik itu makhluk hidup ataupun makhluk benda mati. Lalu faedah berikutnya, bodohnya Azar. Nih Azar ini ayahnya Nabi Ibrahim ini kurang pinter adik-adik. Dan juga kaumnya, yaitu bangsa Kaldan. Mereka yang membuat patung dengan tangan mereka sendiri. Patung dari batu dipahat, ya, dibentuk, dihias. Tujuannya apa? Untuk disembah. Loh, kan aneh. Untuk diibadahi, kan aneh adik-adik. Ya. Ada orang bikin patung dari tanah liat kah, dari batu kah, ya. Lalu dia buat sendiri, kemudian dia sembah, dia ibadahi. Namanya kan ini kurang pinter adik-adik, ya. Lalu berikutnya, bolehnya pergi meninggalkan keluarga yang kafir atau fasik apabila bisa membahayakan diri dan agama kita. Ya adik-adik, kalau misalkan kejadiannya seperti Nabi Ibrahim, mau dirajam, maka boleh pergi. Ya, begitu. Lalu tidak boleh bosan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berdoa, kita itu nggak boleh bosan. Aku capek Kak Vicky, doa terus nggak dikabul-kabulin. Ya itu salah adik-adik. Kalau berdoa kita harus sabar. Berdoa itu kita harus tidak boleh terburu-buru. Harus benar-benar bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu yang terakhir, tidak boleh menolak dakwah tauhid, apalagi memusuhi orang yang mengajak orang-orang untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah. Kalau ada ustadz, ada seorang syekh, ada seorang guru, ngajarin kita tauhid, mengajak kita menyembah Allah saja, nggak boleh kita musuhin. Ya. Bisa jadi orang tersebut di antara wali-walinya Allah adik-adik. Kenapa? Bisa jadi misalkan ada di suatu daerah adik-adik, di daerah tersebut banyak sekali kesyirikan, banyak sekali kemaksiatan, tapi Allah kirim mereka seorang ustadz, seorang da'i, menyampaikan kebenaran, berdakwah kepada orang-orang kampung tersebut,
mengingatkan, Mbah, nggak boleh nyembah pohon. Mbah, Pak, Bu, nggak boleh naro-naro sesajen. Mas, Mbak, nggak boleh nyembeli binatang kurban untuk selain Allah, diingetin. Tapi dimusuhin. Wah, itu bisa berbahaya adik-adik. Kenapa? Karena bisa jadi orang tersebut atau ustadz tersebut, dai tersebut adalah di antara wali-wali Allah. Yang kata Allah, ya melalui lisan Nabi Muhammad SAW, kalau kalian musuhin wali-waliku, itu sama saja ngajak perang aku, kata Allah. Ya, nggak boleh kita musuhin. Ya, nggak boleh kita musuhi. Ya, bisa berbahaya. Ya, begitu adik-adik. Nah, kemudian peristiwa penghancuran berhala. Ini patungnya udah rusak adik-adik ya. Udah nggak sempurna gambarnya. Jadi insya Allah nggak apa-apa ya. Nah, adik-adik yang Kak Fikri sayangi karena Allah, peristiwa penghancuran berhala yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim merupakan kejadian yang luar biasa. Seorang pemuda, Allah ilhamkan keberanian yang luar biasa untuk melakukan tugas yang sangat mulia. Peristiwa ini adik-adik terjadi ketika hari raya bangsa Kaldan, di mana seluruh penduduk pergi ke tengah kota untuk merayakannya. Dan orang-orang dari kaum Nabi Ibrahim mendatanginya untuk mengajak beliau. Jadi mungkin Nabi Ibrahim itu punya teman-teman adik-adik, ya, punya tetangga-tetangga. Nyamperin Nabi Ibrahim adik-adik. Nabi Ibrahim disamper. Ibrahim, ayo kita pergi ke sana, ke tengah kota, kita merayakan hari raya, begitu. Ya. Namun Nabi Ibrahim beralasan. Beliau bilang, aku sedang sakit. Nah, akhirnya karena Nabi Ibrahim bilang dia lagi sakit, ya udah ditinggalin adik-adik. Kemudian Nabi Ibrahim pergi dengan sembunyi-sembunyi. Mindi-mindi adik-adik. Ngumpet-ngumpet ke tempat berhala-berhala tersebut. Jadi ada kuil, isinya berhala-berhala. Setelah sampai di tempat itu, Nabi Ibrahim bertanya kepada seluruh berhala yang ada. Nabi Ibrahim berteriak di dalam kuil itu, mengapa kamu atau kenapa kalian enggak makan? Ya, kenapa kalian enggak makan? Mungkin di situ ditaruh sesajen adik-adik, ditaruh persembahan, ada daging, ada madu, mungkin ada minuman-minuman. Ya. Terus Nabi Ibrahim diam. Terus Nabi Ibrahim bertanya lagi, mengapa kalian enggak menjawab pertanyaanku, kata Nabi Ibrahim. Nah, setelah tidak ada jawaban, Nabi Ibrahim alaihi salam menghancurkan satu persatu berhala itu dengan tangan kanannya. Bayangin adik-adik, berarti Nabi Ibrahim itu kuat, ya. Dan menyisakan satu berhala yang paling besar. Jadi di situ mungkin adik-adik ada berhala yang kecil, sedang, besar, dan paling besar. Semuanya dihancurin tuh adik-adik, kecuali satu. Ya, kecuali satu. Nah, ketika kaumnya kembali ke tempat berhala tersebut, ke kuil tersebut, mereka terkejut, mereka kaget. Ada apa ini? Kata mereka. Ya. Lalu adik-adik rahimakumullah, mereka kaget. Berhala itu semuanya hancur. Kecuali cuma satu berhalanya tuh yang paling besar. Kemudian di antara mereka, kan mereka saling bertanya-tanya tuh, kasak kusuk begitu adik-adik. Heboh. Tiba-tiba ada yang berkata, ya. Sebagian ahli tafsir ini mengatakan yang ngomong setan, ya, yang ngomong setan, iblis menjelma manusia. Tapi wallahu a'lam. Kak Fikri belum ngecek
kebenarannya adik-adik ya. Tetapi zahirnya di dalam ayat, di antara mereka bisa jadi memang ada yang tahu Nabi Ibrahim, kenal Nabi Ibrahim. Lalu dia ngomong, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini. Namanya Ibrahim. Oh, ya. Oh, Ibrahim. Kemudian adik-adik, setelah kejadian tersebut, mereka menangkap Nabi Ibrahim. Ditangkap tuh Nabi Ibrahim. Dan mereka bertanya, wahai Ibrahim, apakah kamu yang melakukan semua ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Tuh, lihat tuh berhalanya pada hancur semuanya. Kamu ya yang melakukannya ya. Nabi Ibrahim menjawab, sebenarnya patung yang besar itu yang melakukannya. Coba kalian tanya kepada mereka jika mereka bisa bicara. Tuh adik-adik. Masya Allah, pinter banget Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian adik-adik, ketika Nabi Ibrahim nyuruh mereka nanya sama berhala-berhala mereka, mereka diam semuanya. Mereka tertunduk, malu, dan mereka tersadar. Kemudian mereka berkata, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, kamu kan tahu bahwa mereka berhala-berhala ini nih nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara. Ya adik-adik, mereka sadar. Tuh adik-adik, mereka tuh sadar. Langsung setelah mereka ngomong bahwa berhala-berhala itu tidak bisa bicara, Nabi Ibrahim langsung ngomong, terus mengapa kamu menyembah selain Allah? Sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat atau bahaya kepada kalian, kepada kamu. Celakalah kamu, kasihani diri kalian, wahai kaumku. Dan apa yang kamu sembah selain Allah, tidakkah kalian mengerti? Maksudnya tuh kalian tuh nggak mikir ya? Kan itu kan batu, kalian pahat jadi patung, terus kalian sembah. Nah lo, itu gimana? Nah adik-adik rahimakumullah, penggalan kisah ini bisa kalian baca, bisa kalian temui di dalam Al-Quran. Nanti kalian catat nih ya, yaitu di surat Al-Anbiya, di surat Asy-Syu'ara, dan di surat As-Saffat. Tuh adik-adik cari tuh, surat Al-Anbiya, Asy-Syu'ara, dan surat As-Saffat. Ya. Kalau Kak Vicky tulisin semuanya tuh adik-adik, kepanjangan. Jadi Kak Vicky ringkas dibuat cerita, sumbernya ada di surat Al-Anbiya, surat Asy-Syu'ara, dan surat As-Saffat. Ya. Nah, kita ambil faedah dari kisah ini adik-adik ya. Yang pertama, atau mungkin ada yang mau baca nggak adik-adik? Siapa yang mau baca faedah yang pertama? Ayo silakan. Saya, Pak. Iya, Ibrahim. Faedah kisah. 1. Berdakwah membutuhkan strategi dan keberanian serta Iya, barakallah. Udah, ntar lu Ibrahim satu-satu. Ibrahim satu-satu ya. Nanti dulu. Berdakwah membutuhkan strategi dan keberanian serta kecerdasan. Nabi Ibrahim tuh pinter banget adik-adik. Nabi Ibrahim menunggu waktu yang tepat, yaitu ketika hari raya semua orang nggak ada. Nabi Ibrahim beralasan, kata para ulama, Nabi Ibrahim tuh namanya bertauriyah, alasan aja gitu ya. Nabi Ibrahim terus pergi pelan-pelan, mindik-mindik biar enggak ketahuan. Ya, itu namanya mengatur strategi. Dan harus seperti itu, dakwah itu harus ada strategi. Harus ada kecerdasan, nggak boleh sembarangan. Ya. Nanti kalau kita dakwahnya salah, nggak pakai ilmu, bukan yang ngajak orang kebaikan, malah orang-orang jadi jauh. Ya. Nah, Ibrahim sudah. Siapa lagi yang mau baca faedah yang kedua? Saya, Pak. Siapa namanya?
Iya, Zafran silakan dibaca. Suaranya yang keras. Kebenaran itu bisa datang walaupun dari seseorang yang asing di tengah suatu masyarakat. Iya, Masya Allah. Jazakallahu khairan. Adik-adik, kebenaran itu bisa datang walaupun dari seorang yang asing. Nggak kita kenal siapa ini orang gitu kan. Di tengah suatu masyarakat. Ngingetin kita untuk berbuat kebaikan dan lainnya. Ya. Nah, ketiga, siapa yang mau baca selain Ibrahim dan Zafran? Ada lagi nggak? Yang ketiga, adik-adik. Yang perempuan mungkin ada yang mau baca? Saya, Pak. Iya, Mahira. Masya Allah. Silakan, Mahira. Yang nomor 3. Rusaknya akidah dan merusak akal seorang. Nah, rusaknya akidah akan merusak. Coba ulangi lagi. Rusaknya akidah akan merusak akal seseorang. Iya, jazakillahu khairan Mahira. Masya Allah ya. Adik-adik, bangsa Kaldan, kaumnya Nabi Ibrahim itu akidahnya rusak. Kenapa? Mereka nyembah patung kan? Iya nggak? Iya. Nah, ketika mereka akidahnya rusak, akalnya mereka pun juga rusak. Coba bayangin, ya, betapa mereka itu kurang cerdas. Patung dibuat sendiri, dipahat sendiri, disembah. Oleh karena itu adik-adik rahimakumullah, setiap kesyirikan, ini kalian ingat perkataan Kak Vicky ya, setiap kesyirikan itu ngajak orang jadi bodoh, jadi nggak pinter. Orang yang melakukan kesyirikan, mau dia gelarnya dokter, mau dia gelarnya profesor, mau dia gelarnya kiai, mau gelarnya ulama, kayak adik-adik, kalau dia ngajak kesyirikan, dia nggak pinter adik-adik. Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, siapa lagi yang mau baca? Ada yang mau baca? Nggak ada? Iya, silakan. Siti. Siti siapa? Siti Zahara. Monggo. Dinyalakan mikrofonnya. Yang keempat atau yang kelima? Yang keempat, nak. Berhala harus dihancurkan. Harus dihancurkan karena bisa menjadi tempat dari kalangan jin. Contoh seperti contoh seperti patung-patung atau gambar-gambar makhluk hidup, dan sampai ada di rumah karena kau mendatangkan setan-setan dari kalangan jin. Iya, jazakallah khair, Masya Allah. Adik-adik, berhala itu harus dihancurkan karena bisa menjadi tempat tinggal setan. Setan yang ngumpet, ya, dari kalangan jin. Contoh seperti patung-patung atau gambar-gambar makhluk hidup. Jangan sampai gambar-gambar makhluk hidup, patung-patung ada di rumah kita. Karena akan mendatangkan setan-setan dari kalangan jin. Kalau di rumah kita ada patung makhluk hidup, gambar makhluk hidup, nanti malaikat rahmat nggak mau masuk adik-adik. Yang masuk siapa? Setan, jin. Ya, jangan ya adik-adik ya. Kak Vicky, kalau mainan Power Ranger, boneka-boneka buat mainan aku boleh? Boleh, tapi jangan dipajang. Ya, ada khusus tempatnya kayak misalkan pakai apa namanya tuh kabinet. Apa namanya itu ya? Kontainer gitu adik-adik, habis mainan ditaruh di situ ya. Berikutnya, yang kelima, siapa yang mau baca? Saya, Pak. Siapa namanya? Silakan. Berhala adalah patung. Malah ngobrol sama ibunya. Ayo dibaca, berhala adalah patung.
Pinter. Jazakallah khair. Siapa namanya? Hasan. Oh, Hasan. Syukran Hasan. Adik-adik, berhala adalah patung, gambar makhluk hidup, pohon, atau benda langit yang diibadahi, yang disembah. Itu namanya berhala. Ya, begitu. Kemudian yang berikutnya, setiap berhala yang diibadahi atau disembah akan Allah masukkan ke neraka bersama para penyembahnya. Tuh adik-adik, ya. Makanya di dalam hadis disebutkan, adik-adik, nanti matahari, bulan, bintang-bintang, planet-planet, salib, ya, itu nanti akan Allah masukkan ke dalam neraka. Kak Vicky, kasihan dong matahari sama bulannya. Kan dia kalau sekarang bantu kita bisa hidup. Itu kekuasaan Allah adik-adik ya. Ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya adik-adik, jangan sampai kita ini mengibadahi selain Allah. Kalau sholat untuk siapa? Sholat untuk Allah. Jangan sholat karena takut sama abi, sama umi, sama ayah, sama bunda. Sholat kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita berdoa, doanya ya sama Allah. Jangan kita doa kepada selain Allah. Ya, begitu adik-adik rahimakumullah. Dan orang-orang yang bertauhid adalah orang-orang yang pintar, ya. Demikian adik-adik rahimakumullah. Sudah azan. Ada yang mau bertanya adik-adik? Satu aja, mungkin ada yang mau nanya dari pelajaran kita? Iya, silakan akun Siti Zahara. Siapa tadi namanya? Ustadz lupa. Zaki. Oh iya Zaki. Ya Zaki mau nanya apa? Itu kan ada robot-robotan Gundam tuh Ustaz. Nah itu kan dia figur dipajang. Kalau Gundam, insya Allah tidak apa-apa Zaki. Gundam, yang tadi Kak Vicky bilang itu boneka kayak Barbie, itu loh, boneka yang kayak apa namanya? Barbie itu, ya kan kalau Barbie itu kan kayak manusia banget ya. Jadi kalau Barbie itu bagusnya ditaruh di dalam lemari atau di dalam kontainer, ya, begitu. Tapi kalau Gundam, robot Power Ranger gitu, robot-robotan insya Allah tidak apa-apa. Siapa? Jelas? Ewa jazakallah khair. Kalau boneka, ya boneka baiknya, ya baiknya Faika, boneka itu boneka makhluk hidup ya. Boneka makhluk hidup itu boleh kalian mainin, boleh, ya boleh dimainin. Tapi kalau sudah main, ini saran Kak Vicky adik-adik ya, karena ada ulama yang menganjurkan habis mainin bonekanya disimpan, jangan dipajang. Ya Faikah ya? Iya, dibeli apa tempat simpan mainan aja di dalam lemari. Ya, itu boleh. Satu lagi terakhir adik-adik, siapa yang mau nanya? Ya Zafran mau nanya apa? Saya punya boneka-bonekaan. Terus kalau mau taruh lemari, saya punya cerita dari guru saya. Pokoknya bonekanya jadi kayak kemasukan setan gitu. Jadi saya bingung Pak mau taruh mana. Iya, itu memang Zafran, itu khilaf di kalangan ulama. Tapi Kak Vicky, ya termasuk mengikuti pendapat kalian boleh main boneka. Yang perempuan main Barbie, boneka boleh, tidak masalah. Tapi nggak boleh dipajang. Udah gitu aja, ya. Siapa lagi? Ini banyak sekali yang mau nanya. Khalis.
Iya, Kayak siapa namanya? kalau Alisa Alisa. Iya, Alisa mau nanya apa? itu kalau kayak figur anime gitu boleh dipajang nggak? Oh, kayak Naruto gitu ya, anime ya. Ya. Jawabannya mohon maaf ya, nggak boleh sayang. Disimpan aja ya di tempat yang tertutup. Kalau mainin boleh adik-adik. Habis mainin nggak apa-apa. Para ulama membolehkan. Tapi nggak boleh dipajang ya. Apalagi sempurna. Ya karikaturnya kayak manusia, kayak Naruto. Apalagi apa yang ada manusia gitu ya. Gitu adik-adiknya. Mainin boleh, tapi nggak boleh dipajang. Baik adik-adik, sudah azan. Bagi yang mau nanya, nanti bisa nanya di grup ya. Nanti Kak Vicky jawab. Baik, kita tutup yuk dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Wa jazakumullah khair adik-adik. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, sama-sama.